Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Melampai Logika dan Akal Waras. Pada pertemuan kali ini bertajuk bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan takdir Tuhan. Lalu apa yang menjadi masalah atau apa yang kemudian menjadi menarik untuk kita renungkan dan kita perbincangkan. Suatu ketika ada perdebatan panjang oleh orang-orang di Jazirah Arab atau di negara-negara Islam pada umumnya hingga sampai sekarang. Apakah semua itu ditentukan oleh Tuhan atau takdir Tuhan? Baik itu kemudian menjadi pelacur, koruptor, dan lain-lain. Termasuk juga wabah penyakit. Nah, disinilah kita akan mencoba menggali atau kemudian pandangan yang menurut logika dan akal waras adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi, kemudian meninggalkan kita semua di Madinah pada tahun 644 Masehi. Jadi kurang lebih berkisar umur 60 atau 61 tahun. Nah, Umar ceritanya pada suatu ketika akan mengunjungi negeri Syria yang bergabung dengan Islam, kemudian mendekati negeri Syria, Umar mendapatkan kabar ada wabah penyakit yang luar biasa di kampung Sarai. Banyak perdebatan pada waktu itu, apakah wabah penyakit kemudian itu menjadi urusan Tuhan atau kemudian wabah penyakit itu kemudian menjadi urusan manusia. Nah, apa yang dikatakan Umar tentu tidak sependapat dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Termasuk gubernur negeri Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah, memaksakan Umar untuk mengunjungi negeri Syam walaupun harus melintasi wabah penyakit yang luar biasa. Nah, wabah penyakit itu ada yang menyebut kolera, ada yang menyebut sejenisnya, dan itu tidak perlu kita perbincangkan karena itu bukan gugatan yang substansi. Nah, yang akan kita bahas adalah perdebatan yang panjang lebar dari Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Umar bin Khattab. Meskipun perdebatan panjang itu juga kita tidak perlu memperdebatkannya, tetapi substansinya karena khawatir bahwa perdebatan panjang itu kemudian ada bumbu-bumbu yang menambahkan atau ada hal yang tidak dibicarakan oleh Umar bin Khattab termasuk juga oleh Abu Ubaidah. Nah, yang kita ambil hikmahnya adalah apakah wabah dan takdir itu menjadi urusan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdebatan yang panjang itu memaksa Umar bin Khattab tidak mengikuti arahan dari gubernur negeri Syam Abu Ubaidah. Mengapa demikian? Umar mengatakan bahwa kami atau sahabat-sahabatnya yang akan berkunjung bersamanya ke negeri Syam memilih takdir lain atau takdir yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kemudian Umar mengatakan bahwa dia memilih takdir lain yang lebih baik, maka kemudian membatalkan kunjungannya ke negeri Syam. Meskipun Abu Ubaidah sangat kecewa. Nah, perdebatan panjang itu mengisyaratkan pada kita untuk melakukan nalar berdasarkan logika dan akal waras. Tentu apa yang dikatakan Umar bukanlah akal-akalan atau bukanlah tanpa argumentasi. Karena menurut Umar takdir sosial ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya perdebatan yang sangat panjang soal fatalistik atau fatalisme di dalam teologi Islam. Sampai sekarang banyak orang yang masih mengatakan bahwa semuanya adalah menjadi takdir Tuhan. Misalnya menjadi koruptor, menjadi pelacur, menjadi perampok, dan lain-lain. Nah, ketika kita merujuk bahwa apa yang dikatakan Umar itu takdir sosial, maka kemudian orang menjadi koruptor, orang menjadi pelacur, orang menjadi penjahat, dan lain-lain bukanlah takdir Tuhan. Karena itu Tuhan tidak menghendaki. Meskipun ada dalil yang kemudian orang mencoba mengakali soal kudrat irodat. Kalau semua kehendak Tuhan, misalnya jadi pelacur, jadi koruptor, maupun kemudian jadi maling merupakan kehendak Tuhan, mengapa pertanyaannya Tuhan tidak memberi pahala tapi memberi dosa? Untuk itulah kita kembali kepada merujuk
argumentasi Umar bin Khattab bahwa takdir sosial atau dia memilih takdir lain untuk menghindari bencana kolera untuk semua sahabat-sahabat dan pasukannya tidak menderita atau tidak mati karena wabah penyakit di perbatasan negeri Syam. Nah, apa yang dikatakan Umar sebenarnya bukanlah hal yang mengada-ada atau dia sangat argumentatif, dan ini sejalan dengan Tuhan katakan sendiri dalam Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Tuhan tidak akan merubah suatu nasib kaum kecuali kaum itu sendiri. Nah, dengan sendirinya apa yang dikatakan Umar bahwa takdir sosial adalah di tangan manusia, kecuali adalah takdir-takdir lain, misalnya seperti kematian dan lain-lain. Kemudian ada perdebatan panjang bahwa semua telah dilakukan atau dicatat di Lauh Mahfuz. Nah, dalam logika dan akal waras tentu pertanyaannya, apakah catatan di Lauh Mahfuz itu kemudian bisa diketahui oleh manusia? Umar bin Khattab tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Maka kemudian catatan di Lauh Mahfuz adalah catatan yang hanya diketahui oleh Tuhan itu sendiri atau oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, kembali kepada persoalan takdir sosial. Apa yang dikatakan Umar, maka ini menjadi renungan buat kita semua untuk merubah satu keadaan, merubah satu kondisi, merubah satu keniscayaan bahwa manusia bisa melakukan pilihan, manusia bisa menentukan masa depannya, meskipun semua juga akan ada bagian dari Tuhan yang menjadi otoritasnya. Tetapi sekali lagi dalam rujukan pengertian atau rujukan intelektual akademik yang kemukakan Umar tidak bisa terbantahkan. Nah, Umar merupakan sahabat Nabi yang kemudian juga berani menegur Nabi ketika Nabi keliru atau kemudian ada kejanggalan dalam melakukan tindakan atau ucapan. Nah, Umar sebagai orang dekat Rasulullah kemudian mengingatkan perkataan-perkataan Rasul yang kemudian tidak sejalan. Lalu Tuhan membenarkan atau menurunkan ayat yang membenarkan Umar bin Khattab. Banyak ayat yang kemudian atas teguran Umar kepada Nabi atau kepada Rasulullah yang membenarkan Umar bin Khattab. Salah satu contoh ayat yang paling dramatis, paling radikal dan paling ekstrim adalah Al-Ahzab 84. Ketika Nabi tetap bersikeras untuk melakukan hal-hal yang menurut Umar bin Khattab bahwa itu berbahaya. Nah, akhirnya Tuhan menurunkan ayat yang membenarkan perkataan Umar. Nah, untuk itu maka ada catatan penting bagi perjalanan kita bahwa Umar bin Khattab termasuk mempunyai intelektualitas, termasuk diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga diberi anugerah indera keenam. Maka kemudian Nabi atau Rasul pernah mengatakan jika masih ada Nabi yang terakhir maka Umarlah yang akan menjadi Nabi terakhir. Nah, inilah sebenarnya Umar punya keberanian untuk menegur atasannya. Bukan seperti kita sekarang ini dalam kondisi yang carut-marut. Tidak berani menegur presiden, tidak berani mengingatkan bupati, tidak berani mengingatkan gubernur. Dan semua atasan kita kemudian menjadi penghamba dan pemuja kekuasaan. Bagi Umar, sekali lagi bahwa itu tidak berlaku dan kemudian takdir sosial lebih ditentukan atau kemudian menjadi tanggung jawab manusia dan bukan tanggung jawab seluruhnya pada Tuhan atau Allah. Nah, itulah yang bisa kita petik dari rujukan pikiran dan logika yang dipakai Umar bin Khattab yang pada dasarnya bisa kita terima dengan logika dan akal waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.